Halo teman-teman, bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan bahagia. Selamat berjumpa di channel saya ini yang akan mengajak teman-teman semua untuk berjalan-jalan atau lungo piknik ke beberapa tempat menarik di berbagai daerah. Kalau di episode sebelumnya kita kemarin lihat sunrise di Jogja ya, atau lebih tepatnya di Pantai Parangtritis. Nah, di episode yang ini kita akan keluar lagi dari Jepara. Kita akan ke kota Semarang. Ini saya sudah berada di Jalan Pemuda, tepatnya di depan Bundaran Tugu Muda ya teman-teman. Nah, di depan itu kelihatan Tugu Muda dan ada museumnya itu. Nah, kalau di sebelah kiri yang di ketutupan mobil box susu telur itu kan ada pohon besar itu. Nah, di sebelah kirinya itu adalah Lawang Sewu ya teman-teman. Nah, di episode kali ini karena kita ada di Semarang, kita akan menuju ke salah satu pantai yang paling terkenal di Semarang. Kalau orang Semarang pasti tahu pantai ini. Dan pantai ini unik karena kita harus melewati perumahan dulu. Jadi ada di dalam kompleks perumahan untuk pintu masuknya. Pasti sudah pada tahu ya. Kita mau ke Pantai Marina. Nah, di Pantai Marina itu kebetulan waktu saya ke sana sedang ada perbaikan sedikit, jadi mungkin tempatnya tidak sebagus biasanya, tapi tidak apa-apa, kita akan ke sana ya. Ini kita start dari Tugu Muda, dan dari Tugu Muda ini nanti kita akan lewat daerah yang tidak seperti biasanya ya, karena kalau yang lebih dekat itu kan kita harus lewat ke depannya mall yang baru itu, yang Mall Depak, atau kita lewat Banjir Kanal, di situ juga bisa. Tapi kita akan lewat ke Puri Anjasmoro. Nah, nanti kita rutenya menuju ke Anjasmoro ya teman-teman, karena sedang ada perbaikan jalan di arteri atau di jalur utama yang selepas dari Mall Depak. Nih, Mall Depak itu kan langsung kalau kita lurus ketemu dengan perempatan yang nyambung ke jalan arteri. Nah, di situ kan sedang ada perbaikan untuk tol ya, untuk jembatan tol. Sepertinya masih jadi satu dengan proyek tol itu. Jadi kalau kita ke sana jalannya malah macet dan sedang ditutup. Jadi ini kita mencoba rute untuk lewat Puri Anjasmoro. Sebenarnya jalannya sama ya, kalau kita mau ke Depak atau lewat Banjir Kanal itu kita juga lewat sini. Setelah dari Tugu Muda itu kan kita belok ke kanan yang dari museum itu. Ini kita lurus arah ke Siliwangi ya teman-teman. Nah, ini menuju ke arah Siliwangi. Kita lurus aja, ini jalannya juga mudah kok, nanti satu arah dengan jalan yang sebenarnya kalau mau ke Marina. Mudahnya itu gini teman-teman, kalau kita mau ke Marina itu kita ambil aja ke arah bandara ya, karena memang sejalur. Bandara Ahmad Yani yang sekarang itu kan sudah bergeser pintu masuknya. Kalau dulu kan masuknya bandara lewat Kali Banteng ya, yang ada flyovernya itu. Nah, di bawah flyover itu ada jalan masuk yang di dekat rumah sakit Columbia itu kan, itu ke kanan itu langsung masuk ke bandara. Nah, karena bandaranya sudah dirubah, sudah direnovasi, jadi pintu masuknya pun berubah. Nah, ini adalah Banjir Kanal ya teman-teman. Nah, jembatan ini yang kalau malam itu ada permainan air terjun menari dan lampu-lampunya itu di jembatan ini. Teman-teman juga bisa lihat
dan ada jadwalnya itu setiap jam berapa aja air terjunnya. Nah, kalau kita mau yang lebih dekat sebenarnya bisa ke Marina itu. Setelah dari jembatan itu kan kita ada bundaran itu teman-teman. Nah, kita U-turn di sini. Nah, di depan itu nanti ada U-turn, kita belok, kemudian lewat banjir kanal, terus lewat mall depan. Nah, di putaran sini kita berbelok ke kanan. Tapi seperti yang tadi saya bilang, karena di depan itu nanti ada perbaikan jalan untuk sambungannya dengan pemindahan jalur tol itu, kita berganti arah atau muter sedikit lewat Puri Anjasmara. Nah, jadi kita tidak jadi U-turn di situ, kita lurus terus saja, lurus terus sampai nanti ketemu dengan lampu merah teman-teman. Ini juga mudah jalurnya. Kalau dari Tugu Muda itu, ini garis besarnya itu cuma belok ke kanan, kemudian nanti sampai ketemu lampu merah Puri ini kita belok kanan lagi, itu sudah sampai Marina teman-teman. Jadi memang semudah itu. Kalau kita lihat di GPS pun juga jalurnya yang cuma lurus kemudian berbelok, setelah berbelok ya cuma ngikuti jalan lurus saja sampai sudah. Memang mudah, cuman ya karena jaraknya lumayan ya, jadi kalau kita berputar ini agak sedikit lebih jauh, tapi ya terpaksa karena memang jalannya sedang ditutup. Nah, ini kita berbelok ke kanan teman-teman, ke arah Puri Anjasmara. Dan untuk ke bandara pun info ya, ini di bulan September, karena saya take-nya di bulan September ya 2023. Teman-teman yang mau ke Bandara Ahmad Yani juga lewatnya sini, lewat Puri Anjasmara. Karena kalau lewat dari arah Siliwangi ya, maksud saya kalau dari Siliwangi mau ke bandara itu tidak bisa lewat yang jalur depan karena ya ditutup. Jadi baiknya lewat jalur alternatif sedikit ke Puri Anjasmara, kemudian nanti baru naik ke bandara. Nah, Marina itu juga masih satu daerah dengan bandara. Di situ ada Pantai Marina, terus ada rumah makan yang terkenal itu Kampung Laut, terus juga ada PRPP, terus kemudian ada apa namanya yang hutan mangrove itu, saya lupa ya namanya, itu ada wisata lagi kok di situ. Banyak di situ daerah situ teman-teman, jadi ada beberapa tempat wisata. Nah, tapi kita akan ke ini dulu, Pantai Marina ya, kita review dulu Pantai Marina. Nah, ini setelah tadi lampu merah ya teman-teman, kita berbelok ke kanan, ini mengarah ke perumahan lama di Semarang itu Puri Anjasmara. Jalannya sudah dibagi dua seperti ini, jadi agak sedikit sempit, tapi di sini relatif lancar ya, tidak macet. Walaupun sudah ada pengalihan terus, cuma ya harus hati-hati karena mobil cuma satu lajur. Jadi kalau kita kiri kanan dua itu bakalan macet. Seperti mobil kuda itu kan, sebelah kiri saya itu tadi jalannya langsung penuh karena di sebelah kanan ada pembatasnya. Ini setelah kita memasuki arah menuju ke Puri Anjasmara, kita lurus saja teman-teman, lurus terus, pokoknya lurus ikuti jalur ini sampai nanti ketemu dengan Jalan Arteri juga masih lurus terus, ikuti saja, pokoknya ini mudah sekali teman-teman. Nah, di sekitar sini juga karena di sini banyak pertokoan, jadi lumayan agak rame. Oh ya teman-teman, di Pantai Marina itu tidak ada penjual makanan ya, maksudnya ya ada, tapi warung-warung kecil gitu yang banyak itu nggak ada. Jadi sebaiknya bawa bekal sendiri aja kalau nggak ke Pantai Marina ini. Nah, teman-teman bisa berhenti dulu di sekitaran jalan ini karena ada banyak
Indomaret dan Alfamart. Kayaknya teman-teman stop bekal dulu minuman dan jajan-jajan ya, karena kalau di Marina itu nanti ketemunya ya paling kayak jual siomay, jual mie ayam kayak gitu. Jadi maksud saya nggak ada itu, nggak semacam grocery store gitu ya, supermarket di satu toko itu nggak ada. Jadi nggak ada Indomaret di dekat Marina. Jadi kalau mau beli Aqua atau beli apa ya agak susah. Jadi mending bawa bekal dulu kalau mau ke sana, karena namanya pantai kan pasti ya panas ya teman-teman ya, jelas itu. Ini saya mampir dulu ke ATM sebentar, sekalian mau cari minum. Nah ini di depan itu ada Alfamidi, karena parkirnya penuh ya, saya parkir di sini saja lah, yang mudah, karena nanti itu kayaknya nutupi kalau saya parkir di sana. Apalah jalan sedikit ya. Ini saya beli bekal dulu, berhenti dulu di sini. Saya mau ke Alfamidi. Nah itu kan mobil putihnya keluar teman-teman. Jadi kalau saya lagi parkir di situ nutupin, jadi ya udahlah parkir sini aja. Nah ini skip ya, saya belanjanya nggak saya record, ngapain untuk tadi tahu belanjaan saya. Nah ini saya udah beli bekal di Alfamidi, KKTM. Nah sekarang kita lanjut lagi jalan ke Marina. Ini masih di ruas jalan yang tadi ya teman-teman ya, pokoknya ikuti jalan ini aja terus, gampang sekali. Teman-teman tetap simak saja video ini sampai habis ya. Ini durasinya juga cuma 30 menit, jadi tidak terlalu lama ya. Di Marina itu ya tidak banyak yang bisa kita explore di sana, tapi untuk sekedar melihat sunset atau kongko nongkrong sama teman-teman itu cukup menyenangkan di sana. Jadi di Semarang pun juga ada wisata alam. Jadi tidak hanya banyak kafe aja di sini kan, di sini terkenal kulinernya yang banyak juga ya, ada kafe, resto, sembarang itu banyak sekali. Nah di Marina juga bisa kita jadikan alternatif untuk nongkrong sama teman-teman sambil lihat sunset kalau pas cerah ya. Tetap simak videonya teman-teman, nanti saya muncul lagi kalau sudah hampir sampai ke Marina.
ini kita sudah hampir sampai ke Marina ya teman-teman. Tadi kan kalau kita lurus ngikuti Puri Anjasmara ketemu lampu merah yang jalan arteri ya. Nah itu kita masih jalan lurus terus saja. Nah di depan itu sudah kelihatan ya teman-teman, PRPP. Nah itu kita berbelok ke kanan. Nah di atas itu kan ada flyover teman-teman. Nah jalan layang itu yang langsung ke bandara. Memang jalur baru ya teman-teman ke bandara, jadi lewat atas. Depan itu PRPP Jawa Tengah. Kita berbelok ke kanan ke sini kalau mau ke Pantai Marina. Nah ya ini agak berputar ya teman-teman, karena seharusnya kan jalur utamanya lewat dari depan sana tadi. Lurusan ini itu kan pintu utamanya ke Marina, tapi karena ada proyek ya terpaksa kita berputar ke sini. Nah ini teman-teman, kalau ke Pantai Marina setelah dari PRPP itu tadi ya, kita ngikuti jalan terus kemudian berbelok ke kiri. Nah itu bisa teman-teman lihat ya, di depan itu ada crane. Nah dan ada jalan yang ditutup, itu adalah perbaikan jalan yang tadi saya bilang. Nah kalau teman-teman itu kan perempatan ya, kalau lurus tadi ke sana itu sampai ke mall yang baru, Park Mall. Tapi karena kita mau ke Marina ya kita berbelok ke kiri di sini. Ini setelah kita berbelok di sini sudah teman-teman, ini ya sudah sampai kita. Ini cuma tinggal ngikuti jalan ini, lurus saja mentok sudah sampai di Pantai Marina. Memang jalurnya mudah sekali ya, kalau kita dari pusat kota Semarang itu untuk ke Marina itu mudah dan dekat. Jadi ya alternatif wisata murah lah. Oh ya nanti di depan itu ya kita kan yang namanya tempat wisata teman-teman ya, pasti ada retribusinya. Nah untuk di Pantai Marina itu sendiri per orangnya 10.000 ya teman-teman. Itu kena kita pakai biaya masuknya 10.000. Dan untuk parkirnya kemarin sih saya nggak ditarik parkir ya, jadi gratis, karena parkirnya kan kita bebas ya mau naruh mobil di mana atau naruh kendaraan di mana, karena ya memang tidak ada tempat khusus untuk parkir. Misalnya di sini disediakan untuk mobil sebelah sini, motor sebelah sana, itu nggak ada ya teman-teman. Jadi kayak kita bebas saja untuk menaruh kendaraan kita di mana, mau berhenti di mana, itu terserah kita. Mungkin karena itu juga jadi tidak ada biaya parkirnya ya. Jadi kemarin saya cuma bayar itu 20.000 kalau berdua. Nah kalau sendiri ya 10.000. Ini bisa dilihat ya teman-teman, ada jadwalnya hari Senin sampai Jumat, ada jam bukanya juga sampai jam 5 maksimal untuk masuk ke pantai, karena ini kan juga area perumahan, jadi tidak bisa sebebas ke di tempat-tempat wisata yang lain. Nah ini kita bayar dulu untuk retribusinya teman-teman. Ini kita sudah sampai di Pantai Marina atau di dalam kompleks perumahannya. Nah sebenarnya dari sini teman-teman, kalau mau ke Pantai Marina itu ya lurus saja mentok, jadi ngikuti jalur ini, cor ini, lurus saja mentok itu sudah sampai. Tapi karena di sana sedang ada perbaikan jalan, ini kita disuruh untuk berbelok ke kanan. Sebenarnya kalau tidak ada perbaikan ya tadi kita lurus mentok itu sudah sampai teman-teman, sudah sampai ke pantai langsung. Tapi karena tadi memang ada rambu-rambunya seperti itu ya saya ngikutin saja. Dan ini masih dengan sepengingatan saya sejak lama ya teman-teman, kalaupun kita lewat sini pun nanti juga bisa langsung menuju ke pantai. Nah karena saya ingat betul kalau ngikuti jalan ini mentok sampai ke sana depan itu, kita berbelok ke kiri itu seharusnya ada jalan.
dan memang ada jalannya teman-teman. Jadi dulu saya sering ke Marina ya, sudah beberapa kali dulu, dan udah lama banget ya. Baru kali ini saya balik lagi ke Marina untuk bikin konten ini ya. Nah, kita mentok di jalur ini, kita berbelok ke kiri itu ada jalannya. Cuman pas saya kesini, jalannya itu tutup teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, kok malah aneh gitu loh, kenapa terus jadi gundukan tanah begini. Tapi kalau motor sih masih bisa ya, masih bisa ngikuti jalur itu. Tapi kalau mobil nggak bisa teman-teman, jadi saya terpaksa muter balik lagi. Muter balik, nanti saya skip video puternya, kita balik terus kemudian kembali ke ada putaran teman-teman. Nah, di sini ada jalan lagi, kita baru berbelok ke kanan. Tadi itu kalau misalnya tidak ada gundukan tanah itu, kita sudah sampai ke pantai Marina teman-teman, sudah langsung ke pantai. Tapi ya karena sedang ada penutupan itu, jadi nggak tahu kenapa harus dibiarkan seperti itu sama pengelolanya, jadi jalannya tidak bisa dilewati lagi ya. Jadi saya juga baru tahu pas ke sana itu kalau jalannya itu yang dulu saya pernah lewat itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini kita terpaksa harus berputar-putar di perumahan. Nah, setelah ini kita ketemu ini, kita ke kiri atau ke kanan juga bisa, sama aja. Mau ke kiri sini juga bisa, mau ke kanan juga bisa. Nanti ketemunya langsung ke pantai, karena sebenarnya pantainya itu ada di sisi sebelah kanan kita, di balik perumahan itu tuh sudah langsung pantai teman-teman. Jadi sudah sedekat itu. Cuman ini agak berputar-putar saja karena mengikuti jalur ya. Nah, depan itu kan ada pertigaan teman-teman, ada jalan ya. Nah, jalan depan itu tuh jalan yang tadi saya bilang lurusannya dari loket itu tadi, ini masuknya ke sini, jalur ini. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat ya, ada pengalihan arus ya, memang sedang ada perbaikan jalan, dan ini juga konfliknya dibongkar semua teman-teman. Nah, seharusnya itu kalau kita lurus tadi dari loket kita masuk bayar ya tadi ya, kita lurus itu ketemu jalan ini, langsung lurus mentok. Nah, sebelah kiri kita itu sudah pantai teman-teman. Biasanya di situ tempat parkirnya kapal-kapal speedboat gitu ya, yang bagus-bagus, yang mahal-mahal itu biasanya parkir di situ, dan banyak kapal yang bagus-bagus lah di situ biasanya. Tapi saya nggak berhenti di situ ya, karena saya pengen ke ujung pantai yang banyak pohonnya yang teduh. Nanti saya tunjukkan ujungnya jalan yang tadi itu ditutup teman-teman. Nah, seharusnya jalan itu ada tembusannya, tapi nggak tahu kenapa terus sekarang jadi ditutup. Nah, ini kita sudah di pantai Marina teman-teman. Nah, sebelah kiri itu sudah laut, dan ada tanah lapang sebesar ini itu bebas teman-teman, mau taruh parkir kendaraan dimanapun tuh terserah. Jadi semaunya teman-teman aja, seenaknya aja mau di mana, bebas, asal naruhnya rapi dan tidak menghalangi jalur kendaraan lain ya. Makanya di sini tidak ada biaya untuk parkir, jadi kita jaga sendiri kendaraan kita. Tapi ya karena di sini ya di dalam kompleks, saya bilang sih ya pastinya relatif aman ya teman-teman ya, karena ada security dan CCTV kan pasti ada banyak di titik-titik tertentu. Nah, jalanan yang kita belok ini itu adalah jalanan yang seharusnya tembusan dari jalan yang buntu tadi teman-teman, yang tadi banyak gundukan tanah dan cukup bisa dilewati motor tok. Nah, harusnya tembus ini bisa tembus lurus ke sana teman-teman, maju lurus terus. Nah, itu kan ada motor lewat ya. Nah, kalau motor itu masih bisa teman-teman, tapi kalau mobil nggak bisa. Itu kan kelihatan ada gundukan tanahnya ya. Nah, seharusnya itu tadi kita ketemu jalan ini, dan ini sudah langsung di pantai. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, itu ada biru-biru itu sepertinya ya juga baru ada perbaikan jalannya, mungkin mau
aspal mungkin, karena sebelumnya kan jalan konblok ya, mungkin mau dirubah jadi jalannya ditutup dulu, di renov. Nah mungkin seperti itu. Setelah beberapa saat tadi saya ada di pantai yang di ujung, yang di dekat pohon-pohon cemara tadi ya, ini saya bergeser teman-teman ke arah yang sebelah tanah lapang tadi. Nah jadi tanah lapang tadi saya parkir di situ, kemudian saya berjalan ke pantai. Nah ini adalah view pantai Marina. Kalau dari sini teman-teman ya, di ujung itu kelihatan ada banyak sekali kapal-kapal besar ya, karena memang di depan itu adalah pelabuhan Tanjung Emas teman-teman. Jadi bisa kelihatan ya dari sini lalu lintas kapal feri, kapal kapal-kapal yang membawa batu bara itu juga ada di situ. Ini kapal-kapal besar-besar itu banyak sekali di situ. Lalu lintas kapal niaga juga di situ, semuanya banyak. Yang membawa kapal tanker juga ada di situ. Jadi view-nya kita di sini bisa lihat kapal-kapal itu, karena nggak semua pantai kan ada pelabuhannya teman-teman. Jadi kayak di Jepara itu kan pelabuhan cuma pelabuhan kecil ya, untuk pelabuhan ke Pulau Karimun Jawa saja. Jadi tidak ada pelabuhan yang sebesar kayak di Semarang, karena cuma ada di kota-kota tertentu ya, kayak di Surabaya, kemudian di Jakarta dan Semarang ini yang ada pelabuhan besar di Pulau Jawa. Semarang adalah salah satunya. Nah ini cukup menarik. Dan untuk pantainya sendiri ini memang kondisinya agak berantakan seperti ini ya teman-teman. Saya juga kurang tahu kenapa kok sekarang jadi nggak terawat banget seperti ini. Entah ini memang sengaja dibiarkan karena abrasinya yang parah, atau memang sedang akan direnov, mau dibuat lebih bagus lagi. Saya juga kurang paham ya, kondisinya jadi seperti ini. Bahkan untuk jalan setapaknya, untuk jalan di pinggir pantainya pun bolong-bolong begitu teman-teman. Jadi kalau nggak hati-hati jalannya atau meleng itu ya kejeblos gitu ya. Seperti inilah kondisinya teman-teman, bisa lihat dari. Tapi untuk pantainya masih sama saja, jadi kita bisa melihat sunset di sini. Dan teman-teman kalau yang hobinya mancing juga bisa mancing di sini. Jadi ada banyak yang bisa kita lakukan seperti di pantai-pantai yang lain pada umumnya. Cuma kalau sekarang kebetulan Marina sedang tidak baik-baik saja ini sepertinya. Nah demikian review singkat saya tentang Marina teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa.